Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Anindya di YouTube channel Visipol UMY. Dan kali ini ada di acara podcast Visipol Update. Dari episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan beberapa sivitas yang menarik gitu ya, dan juga memiliki banyak kemampuan yang bisa disebarluaskan kepada kita. Dan hari ini dengan topik yang cukup panas ya akhir-akhir ini, kemudian menjadi concern pemerintah juga, bersama dengan Ibu Ane, adalah dosen ilmu pemerintahan dan juga Ketua Pusat Studi SDG Center UMY. Luar biasa sekali pembicara kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Ane. Selamat siang Mbak Dea. Aduh Ibu cantik sekali hari ini. Terima kasih, sama seperti Mbak Dea. Aduh terima kasih. Ini siang-siang tapi kita tetap harus semangat gitu ya Bu ya. Betul ya. Membahas topik terkait dengan stunting nih Bu. Bagaimana sih perkembangan stunting di negara Indonesia ini? Mungkin sebelum kita masuk ke sana, boleh saya tahu nih Ibu kesibukannya akhir-akhir ini sedang sibuk apa gitu Bu? Baik, yang jelas sekarang sedang koreksi nilai. Oh iya betul. Nah, actually sudah saya setor nilainya ke Prodi. Oke. Kemudian sekarang sedang mulai pengabdian masyarakat, penelitian untuk dosen juga. Oke. Dan persiapan untuk semester depan ya, karena semester depan kita ada kurikulum baru OBE itu ya. Oh iya, jadi ya betul. kebetulan kita revisi RPS dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ya biasa kebetulan saya juga di PP Muhammadiyah Oh di iya. Majelis Lingkungan Hidupnya, saya juga aktif di sana. Dan ngamen Mbak dari Pemda ke Pemda bicara tentang stunting itu juga termasuk salah Oke. satunya. Jadi mungkin teman-teman di sini agak sedikit bertanya-tanya. Sebetulnya Ibu ini adalah dosen ilmu pemerintahan, namun kita hari ini membahas stunting gitu ya. Jadi for your information, kalau kata anak zaman sekarang FYI gitu, Ibu ini suka mengabdikan diri atau membuat pengabdian dan juga penelitian terkait dengan stunting ya Bu ya. Dan memiliki obsesi gitu ya terhadap situasi stunting yang ada di Indonesia. Mungkin boleh langsung dijelaskan ke kita Bu, stunting itu seperti apa? Baik, stunting itu sebenarnya adalah kondisi di mana seorang anak itu gagal tumbuh kembang, ya. Bisa disebabkan karena, dan biasanya disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis. Ya, Oke. jadi dia kurang gizi secara kronis, apakah ketika dia sedang dalam kandungan ibunya atau ketika dia sudah lahir di dunia. Biasanya sekitar, kalau kita bicara kan tentang golden age itu ya. Yeah. 2 tahun pertama itu adalah golden age, dan pada saat itulah dia kekurangan nutrisi. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan terjadinya stunting. Ya, walaupun sebenarnya kemudian penyebab stunting itu juga sangat kompleks ya. Dan ini yang kemudian menjadi PR besar kita bersama. Seperti itu. Jadi memang stunting itu disebabkan bisa aja dari sejak di kandungan ya Bu ya. Ya. Mungkin itu salah satu faktornya, mungkin karena ibunya juga yang kurang sehat atau bagaimana sih Bu? Baik, biasanya anak-anak yang lahir stunting itu pertama bisa seperti yang dikatakan Mbak Dia tadi. Jadi ketika hamil, ibunya katakanlah gampangnya kurang makan lah, kurang gizi. Itu bisa disebabkan berbagai alasan. Ya, salah satunya karena kemiskinan. Bisa dalam keluarga miskin itu kan biasanya ibu terakhir makan. Iya. Ya, jadi kalau kita makan dalam keluarga itu biasanya bapaknya dulu tuh, bapaknya masih dapat paha ya atau dada. Nanti anaknya dapat paha. Terus ibunya tinggal dapat, untung masih dapat sayap dapet. Atau kalau enggak kadang-kadang cuma sayur sama kuahnya aja seperti itu. Dan ini yang salah satu faktor kemiskinan membuat kemudian banyak yang ibu kemudian hamil kurang nutrisi sehingga melahirkan balita stunting. Nah, stunting itu juga bisa kemudian disebabkan karena ketika sudah lahir itu si anak itu kemudian imunisasinya nggak lengkap. Oh, itu juga salah satu faktornya ya Bu ya. Sehingga dia kemudian mengalami infeksi berulang, sehingga kemudian menghambat tumbuh kembangnya ya. Jadi itu yang membuat kemudian, atau juga kemudian banyak banget Mbak. Salah satunya ada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Itu juga bisa kecenderungannya stunting. Oke Bu, saya penasaran deh, bagaimana sih seorang anak atau balita itu bisa dikatakan stunting? Apakah kita bisa melihat dari bentuk fisiknya atau mungkin perkembangannya yang lambat? Itu kita bisa lihat secara physically nggak sih Bu kalau anak ini stunting gitu? Iya, kalau bahasa ilmiahnya kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kekurangan nutrisi kronis dan sebagainya. Tapi cara mudah untuk mendeteksi stunting itu adalah anak itu umurnya tambah, tapi berat badan dan tinggi badannya nggak nambah.
Itu cara Oke, mudah, oke. cara paling mudah. Jadi ketika anak-anak lain seusia dia misalnya tingginya sudah 1 meter nih, sudah 100 cm ya, dia masih 80 atau 75. Oh, Itu iya iya. harus apa namanya, harus aware orang tuanya bahwa ada kemungkinan anaknya kekurangan gizi. Ya, Oke. kalau mungkin kemudian yang lebih awal lagi di posyandu biasanya kan bayi itu ditimbang setiap Iya, bulan ya, diukur tinggi badannya. ditimbang, tambah panjang enggak, tambah berat enggak. Nah, ketika kemudian selama 3 bulan berturut-turut itu tidak ada penambahan berat badan atau tinggi badan, itu harus udah warning itu. Karena itu Oke. ada kecenderungan dia mengalami malgizi. Jadi kekurangan gizi yang mungkin akan kalau nggak segera ditanggulangi, dia akan menghambat tumbuh kembangnya dan menjadi stunting seperti itu. Jadi ada stunting yang emang bawaan dari lahir, dari hamil ya, Dari ibunya kurang hamil. nutrisi. Ada yang kemudian ketika dia sudah lahir, kemudian kurang, Imunisasinya kurang imunisasi gitu ya. kurang, nutrisinya kurang, nggak dapat ASI dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan stunting. Oke, Ibu, kalau misalnya saya mau kepoin lagi nih gitu. Saya kebetulan juga cukup sering ya, kebetulan saya juga ada bekerja di salah satu badan pemerintah gitu. Kemudian saya juga sering nih Bu membaca atau mendapatkan penelitian dari univ-univ gitu terkait Ya. dengan stunting. Jadi saya punya kekepoan juga. Kalau stunting itu ada jangka panjangnya nggak? Efek jangka panjangnya itu apakah akan memberikan penyakit tertentu ke anak pengidap stunting itu? Baik, anak yang stunting, yang pertama dia karena tumbuh kembangnya tidak seperti teman-teman yang lain, otomatis dia akan secara fisik kelihatan jelas. Ya. Dan kemudian secara intelektual, ya, IQ-nya juga akan lebih rendah daripada anak-anak yang tumbuh normal. Oke. Nah, anak yang kemudian katakanlah kecerdasannya tidak atau di bawah standar ya, dia tumbuh kembang menjadi menjadi manusia dewasa, menjadi orang dewasa, otomatis masa yang akan datang dia akan menjadi SDM yang lemah. Oh iya betul. Itu ya. Ada mungkin dia susah mendapatkan pekerjaan, dia susah untuk bisa berprestasi, bisa mengakses dunia kerja, sehingga kemudian pada akhirnya kalau Indonesia membiarkan angka stunting ini tidak menurun, maka kita punya nih bonus demografi ya. Iya. Nah, itu dia bonus demografi di mana nanti pada tahun emas Indonesia 2045 itu kita akan, bahkan sebelum itu 2030 diprediksikan kita udah punya bonus demografi di mana usia produktif itu akan lebih banyak daripada usia non produktif. Oke. Tapi kalau usia produktifnya adalah perkembangan dari anak-anak stunting, ya percuma aja. Iya. Ya, karena mereka akan jadi SDM yang lemah gitu. Bagaimana mungkin mereka menjadi generasi yang kuat yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Karena itulah pemerintah konsen sekali Mbak Dea untuk menurunkan angka stunting ini. Betul. Ya, sampai akhirnya menjadi program banyak prioritas nasional. Betul. Gitu. Saya juga makanya ketika dikasih tahu kalau temanya stunting ini sangat relate ya, karena pemerintah itu sedang menggalakkan untuk membasmi gitu ya, membasmi stunting gitu ya Bu. Iya, betul. Baik, seperti yang tadi saya sempat mention ya Bu. Jadi saya memang beberapa kali itu mendapatkan atau membaca penelitian dari universitas itu terkait dengan pembasmian stunting atau mengurangi stunting itu. Berarti memang banyak sekali pihak yang menaruh perhatian lebih. Sebetulnya separah apa sih Bu stunting di Indonesia? Baik, kalau berdasarkan standar PBB itu ketika stunting di sebuah negara ada pada posisi 30%, artinya 1 dari 3 anak di negara tersebut stunting, itu maka sudah dikategorikan sebagai kondisi yang sedang menuju parah. Oke. Nah, Indonesia pada tahun 2020 kondisinya masih di angka 30. Nah, kemudian tahun 2021 nih ada perbaikan, kita berada di posisi 24%. Ya. 24%. Berarti kalau 24% itu berarti dari 5 anak balita Indonesia 1 stunting. Yeah. Nah, yang menggembirakan kemudian 2022 ini turun lagi Turun angkanya lagi, menjadi betul. sekitar 21, berapa gitu persennya. Nah, Indonesia sendiri punya target 2024 nanti itu kita akan mencapai angka 14% stunting maksimal. Cukup banyak ya penurunannya targetnya. Ya, saya katakan target yang sangat berani, luar tapi biasa. bukan tidak mungkin juga. Iya. Karena kita sudah bisa melihat juga ya dari tahun ke tahun, alhamdulillah selalu menurun. Betul, begitu angka trennya stunting. Kan ada penurunan seperti Betul, itu. Berarti memang cukup parah ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun ada upaya pemerintah di situ supaya menurunkan angka stunting. Boleh Bu cerita ke kita upaya pemerintah itu sebetulnya sudah apa saja? Baik, di tingkat nasional 32 kementerian itu keroyokan kerja bareng untuk
penanggulangan stunting. Stunting, Iya. wow, luar Jadi biasa. 32 kementerian lembaga dengan leading sektornya itu Bappenas. Mhm. Jadi dashboard stunting ini ada di Bappenas ya. Dan Bappenas lah yang mengkoordinir semua kementerian dan lembaga untuk support penanggulangan stunting ini. Nah, kemudian program ini diturunkan ke daerah sampai ke desa. Ya, sampai ke desa. Jadi sekarang provinsi, kabupaten kota, desa, semua itu punya PR besar penanggulangan stunting. Nah itu, ini yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Penanggulangan stunting ini melibatkan sampai ke unit terkecil pemerintah, karena biasanya dari pemerintah aja. Jadi dari unit terkecil pemerintah itu desa, itu wajib mereka berkontribusi penuh terhadap penanggulangan stunting di wilayahnya masing-masing. Seperti di itu. yang paling kecil ya, langsung disasar ke yang paling kecil. Boleh diceritakan nggak Bu, satu contoh nyata apa yang sudah dilakukan, misalnya melakukan sosialisasi atau apa gitu yang sudah dilakukan selama ini? Yang dilakukan pemerintah kabupaten kota ya selama ini adalah kemudian mengkoordinir tim. Kita ada tim di setiap kabupaten kota, ada sama walaupun mungkin nama-namanya berbeda ya. Tim yang terdiri dari lintas sektor. Lintas sektor itu dari berbagai dinas di kabupaten kota tersebut ya, untuk bisa penanggulangan stunting dan mengkoordinasikannya dengan pemerintah kecamatan dan desa ya. Sampai ke tingkat desa itu bukan cuma berhenti pada aparat, Mbak Dea. Karena kalau kita bicara penanggulangan stunting itu bukan hanya kerja pemerintah. Ini kerja keroyokan yang harus melibatkan semua stakeholders. Karena kalau hanya pemerintah nggak akan mampu. Ya. Karena itu kemudian semua unsur masyarakat harus diikutsertakan. Ya seperti yang kecil di lingkup desa misalnya, itu di sana ada Karang Taruna, ada PKK, yaitu mereka justru yang paling getol, mereka justru yang mensosialisasikan pencegahan stunting, mengedukasi masyarakat, terutama ibu-ibu PKK ya, karena saya 12 tahun suami kebetulan yang ASN bertugas di wilayah dan saya biasa mendampingi ibu-ibu PKK dan posyandu, jadi kita sangat tahu itu ya. Jadi edukasi terhadap masyarakat dan juga kemudian edukasi kepada para ibu. Karena seperti saya katakan tadi, mitos awal stunting itu karena kemiskinan. Tapi kemudian berkembang, kita kemudian mungkin agak terkaget-kaget ya, karena ternyata stunting juga ditemukan pada kelompok-kelompok masyarakat menengah ke atas, berpendidikan, yang notabene sebenarnya masa sih nggak tahu masalah stunting. Nah itu, tapi nyatanya ada. Penelitian teman-teman dari UI misalnya menemukan di Kota Bogor itu ternyata angka stunting ditemukan cukup tinggi justru di perumahan yang mayoritas penghuninya adalah orang-orang menengah ke atas, mereka bekerja, berpendidikan tinggi. Nah, tapi kok anaknya banyak yang stunting ya? Tahu nggak kenapa Mbak Dia? Nggak Bu, saya nggak tahu jujur. Boleh dong Bu share ke kita. Saya juga bertanya-tanya sih itu. Karena apa? Ada pola asuh. Pola asuh yang salah juga bisa menyebabkan stunting. Oke lah bapak ibunya mungkin S1, S2, S3, S4 mungkin. Tapi ternyata ketika mereka berdua bekerja, mungkin jadi dosen, mungkin jadi pejabat publik dan sebagainya, anaknya di rumah dengan ART. Yang ART itu tidak diedukasi bagaimana tentang pola makan yang baik. Jadi asal anak itu diam, maunya makan mie instan terus ya dikasih lah mie instan, maunya jajanan yang ber-MSG dan sebagainya, micin-micin dikasih lah, asal anaknya diam anteng gitu ya. Nah ini yang membuat kemudian ketika itu terjadi terus-menerus, akhirnya anak itu tumbuh kembangnya nggak sempurna. Betul. Jadi ini salah satu sebab, ini yang kemudian saya katakan kenapa penyebab stunting itu sangat multidimensional. Tidak melihat kasta ya Bu. Semua pihak bisa memiliki kesempatan, bukan kesempatan ya, bisa memiliki resiko anak-anaknya untuk mengidap stunting itu sendiri. Bicara tentang mitos tadi, Ibu sempat mention ke saya. Sebetulnya mitos itu menjadi salah satu penghambat nggak sih Bu untuk program pemerintah dalam menggalakkan pencegahan stunting ini? Ada beberapa memang mitos yang saya katakan salah kaprah gitu ya. Seperti misalnya ya itu tadi, stunting hanya akan terjadi pada keluarga miskin. Stunting hanya terjadi karena kemiskinan. Tapi ternyata stunting juga bisa terjadi ketika pola asuh yang salah. Bahkan mungkin walaupun bukan dipegang ART, tapi kalau ibunya sendiri tidak teredukasi untuk memberikan nutrisi yang baik kepada si anak. Karena sekarang kecenderungan kan orang tua ngalah sama anak ya Mbak ya. Asal anaknya diem, asal anaknya mau, asal dia mau makan. Nah itu juga bisa menyebabkan stunting. Dan kemudian juga ini bukan mitos, tapi kemudian fakta bahwa sebenarnya stunting bisa dicegah dari jauh lebih awal
daripada program yang sekarang sedang digalakkan pemerintah. Kalau Mbak dia mungkin pernah dengar 1000 hari 1000 pertama hari kehidupan. pertama. Itu ya. Jadi mulai janin itu jadi di perut si ibu sampai dia lahir sampai sekitar berusia 2 tahun. Biasanya digenjot di situ. Pemerintah digenjot di situ. Tapi sebenarnya ada pencegahan yang lebih awal, yaitu apa? Mempersiapkan anak-anak remaja putri kita untuk siap menjadi seorang ibu yang sehat. Ya, karena sekarang banyak loh anak-anak remaja kita, mungkin Mbak dia juga banyak teman di kampus ini ya takut makan, takut gendut soalnya Bu. dibilangi pipinya cabi sedikit udah nggak mau makan, nanti nggak body goals. Iya, yang pengen body goals. Nah itu yang membuat kemudian apa? Ketika mereka kemudian tumbuh, mereka kemudian menjadi calon ibu, mereka bahkan menjadi ibu, biasanya mereka kemudian menderita anemi. Ibu dari ibu yang anemi itu juga risikonya lebih besar untuk melahirkan anak-anak yang stunting. Ya. Sehingga kemudian saya mengedukasi kepada para remaja putri ke dalam pengabdian saya, mungkin Mbak Dia juga bisa lakukan sendiri. Ya, boleh Bu. Salah satu indikator seorang perempuan itu sehat, itu adalah lingkar lengan atasnya, itu minimal 23,5 cm. Oh, nanti nih sampai rumah teman-teman nanti langsung ngecek ya lingkar lengannya, kayaknya punya saya kelebihan sih ini. Kan minimal Mbak. Iya minimal itu. Jadi kalau mungkin yang sekarang sudah menikah ya, berencana punya anak, istrinya suruh ngukur dulu, udah 23,5 belum? Ya. Guys, dicek. Dicek. Karena ini salah satu indikator ya, tapi itu cara mudah untuk mengetahui seperti itu ya. Karena itu salah satunya. Nah, itu kenapa obsesi saya seperti saya tadi Mbak Dia juga mention saya, obsesi saya dalam beberapa pengabdian saya beberapa tahun ini, saya selalu titik sasar saya adalah remaja. Saya mengedukasi mereka bagaimana mereka menjaga pola makan yang baik, mereka agar mereka siap menjadi seorang ibu, paling tidak sehat secara fisik, kalau mental relatif ya. Nah itu dia. Jadi itu yang kadang-kadang kemudian suka pemerintah sampai saat ini yang dikampanyekan adalah 1000 hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Padahal sebenarnya bisa kita tarik lebih awal. Itu penemuan baru ya Bu? Atau mungkin penemuan ibu sendiri gitu bersama teman-teman timnya? Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tapi ketika itu mungkin konsen ke arah sana memang mungkin belum terlalu banyak di DIY ya. Karena memang biasanya konsennya pada mulai ibu itu hamil ya udah dikasih nutrisi yang baik. Nanti ketika anak itu lahir imunisasinya jangan sampai lepas seperti itu. Tapi kemudian yang konsen bagaimana kemudian mengedukasi remaja kita untuk bisa hidup lebih sehat ya. Itu itu suatu hal yang penting. Jadi pengabdian saya beberapa tahun terakhir ini tentang pembentukan posyandu remaja. Oh, menarik sekali. Posyandu remaja berarti nanti yang datang bukan hanya balita ya. Justru remajanya yang perlu periksa ya Bu. Karena sekarang yang ngetren kan yang jelas ada ya posyandu balita ya. Kemudian posyandu lansia. Betul. Nah, posyandu remaja sebenarnya sudah ada Mbak. Cuma belum terlalu menjadi konsen ya. Jadi tidak semua desa punya posyandu remaja itu. Padahal dengan adanya posyandu remaja mereka saling periksa. Saya ngelatih mereka sehingga mereka bisa saling meriksa tekanan darah temennya, kemudian lingkar perut juga itu tensi dan sebagainya, gula darah. Dan ternyata dari 3 tahun lebih ini saya melakukan pengabdian, itu ternyata banyak loh anak-anak seusia Mbak Dia, mungkin teman-teman yang lain sudah tensinya tinggi. Normalnya kan 120 seusia kalian itu. Ini udah bisa sampai 140, 150. Oh, luar biasa. Tekanan apa itu ya Bu? Mereka dapat tekanan dari mana? Kita memang dilematis di Indonesia ini Mbak. Di satu sisi kita bergulat dengan stunting, di satu sisi kita bergulat dengan obesitas. Oh iya, memang itu. Anak-anak remaja kita sekarang yang pada mager-mager itu tuh. Iya, mager-mager dan suka beli minuman manis gitu Bu. Iya, itu betul. Itu juga mungkin bisa suatu saat nanti mungkin Mbak Dia bisa jadikan itu topik juga dalam diskusi. Pola makan anak-anak kita tuh sekarang sangat buruk ya. Jajanan mereka, apalagi cilok, apalagi dan sebagainya itu. Seblak. Minuman-minuman yang sangat manis. Betul. Itu model-model boba dan sebagainya itu kan berapa ratus aja kalorinya. Jadi di satu sisi mereka aktivitasnya kurang, yang bergerak cuma jempolnya, ya nggak sih? Nggak pernah olahraga, mager di rumah sekarang, apalagi yang ngekos mau makan tinggal pesan GoFood dan sebagainya. Di sisi lain kemudian asupan gizi mereka juga buruk. Jadi ini permasalahan kita di Indonesia ya. Kita ingin ada generasi emas di 2045 ya. Tapi di satu sisi kita berkutat dengan masalah stunting yang masih tinggi. Di sisi lain kita kemudian dihadapkan pada fakta baru, apalagi sejak pandemi COVID ini ya. Anak-anak yang kemudian menjadi obesitas karena kurang gerak dan asupan gizi yang buruk. Jadi
jajanan anak-anak sekarang itu juga harus menjadi topik pembicaraan kita, karena itu betul-betul merusak ya. Itu luar biasa. Iya. Saya terkagum dengan program posyandu remaja, Bu. Iya. Itu berarti yang dicek gula darah, Gula darah, tensi, kemudian asam urat, kolesterol. Banyak kan Oke. udah tinggi-tinggi. Kemudian lingkar perut. perut. Lingkar perut itu yang sehat kalau untuk perempuan 80 cm. Ah, saya sehat insya Allah. Ya, kalau Kelebihan kayaknya. sorry. Iya, kalau laki-laki 90. Ya, jadi ada ininya, perbedaan. Oke, luar biasa. Berarti memang pemerintah itu sudah banyak memiliki upaya ya, Bu ya? Sudah. Iya, dan kebetulan juga banyak pihak yang turut membantu dan mensupport gitu. Iya. Bu, tapi saya mau tanya, sebetulnya stunting itu turunan genetik nggak sih? Ada faktor itu nggak? Baik. Itu juga mitos. Oh, Ya. mitos. Kalau orang tuanya stunting, pasti anaknya stunting. Iya. Nah, itu yang selama ini orang mikir seperti itu ya. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita bicara stunting, kita lebih bicara kepada pola makan. Oke. Kita bicara tentang asupan nutrisi. Jadi, walaupun seorang ibu itu stunting, kalau dia pada saat hamil, pada saat kehamilannya, dia mendapatkan nutrisi yang baik, insya Allah dia bisa mengurangi resiko. Karena sebenarnya setiap orang punya resiko melahirkan anak stunting. Cuma pada ibu yang stunting memang dia punya resiko, tapi dengan pemenuhan gizi yang cukup, yang baik, dia akan mengurangi resiko. Anaknya akan menderita stunting. Jadi mitos bahwa kalau ibunya stunting, mesti anaknya stunting, itu tidak benar juga. Oh ya, iya, berarti benar. itu mitos ya. Mitos, iya. Berarti tidak perlu takut untuk mungkin ibu-ibu di luaran sana atau mungkin remaja seperti saya yang nantinya akan menjadi seorang ibu yang mungkin sudah memiliki indikasi stunting, tidak perlu khawatir bahwa nantinya anak-anaknya akan stunting dengan catatan gitu ya, Bu ya. Betul. Memberikan nutrisi yang cukup gitu. Iya, berarti kalau yang sekarang punya teman-teman ta'aruf yang mungil-mungil gitu, nggak apa-apa. Oke. Nggak usah takut. Setelah adanya program pemerintah yang sudah diupayakan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya, Bu? Yang paling penting adalah kepedulian. Oh iya. Ya, karena masyarakat adalah mata dan telinga pemerintah. Saya selalu katakan itu, karena saya dari ilmu pemerintahan ya, saya selalu mengatakan pemerintah nggak mungkin kerja sendiri, pemerintah nggak mungkin jadi single fighter. Ya. Di sana ada masyarakat, dan masyarakat adalah mata dan telinga pemerintah. Sehingga kemudian kalau ada kasus-kasus stunting, itu seharusnya masyarakat yang harus menginformasikan. Dan adanya posyandu itu saya pikir adalah salah satu. Posyandu itu ada sejak puluhan tahun, Mbak, sejak zaman Orde Baru sudah ada ya. Nah, itu kemudian ternyata sekarang betul-betul menjadi jembatan untuk penyampaian informasi kepada pemerintah, karena pemerintah kan nggak mungkin tuh menjangkau sampai ke Dasawisma, sampai ke RT RW. Di sana ada kader-kader PKK, ada Karang Taruna yang kalau mereka teredukasi, mereka akan bisa menjadi agen perubahan, mengedukasi masyarakat, ibu-ibu yang mungkin walaupun berpendidikan tapi tidak inform terhadap kebutuhan gizi anak, ada juga kan gitu. Nah, mereka jadi akhirnya diketahui gitu ya. Oke. Ya. Bu, ini kan stunting di negara berkembang. Maksudnya Indonesia kan sekarang negara berkembang ya. Kasus atau fenomena stunting ini sebetulnya apakah sudah ada diskusi antar negara berkembang ini untuk saling support atau gimana, itu sudah ada belum sih, Bu? WHO sebagai agen dari masalah kesehatan dari PBB ya, itu sudah mentargetkan stunting sebagai untuk penghapusan stunting di seluruh dunia ya. Bahkan sekarang target WHO itu semua negara kalau bisa minimal kurang dari 20%. Jadi 20% adalah angka maksimal penderita stunting di sebuah negara dalam standar WHO. Ya. Kalau lebih dari itu berarti udah warning buat negara tersebut. Dan Indonesia walaupun di angka nasional sudah 21% pada tahun 2022, itu ternyata di banyak daerah itu angkanya masih jauh lebih tinggi daripada itu. Ya. Gitu ya? Jadi angka 21 itu kan rata-rata nasional, Mbak, rata nasional. Padahal kita kan dari Sabang sampai Merauke ya. Kita sekarang ada berapa provinsi tuh? 37 ya. Iya. Ayo bukan 34, 37 sekarang ya. Karena tambah Papua, Pemekaran 3 lagi. Itu ternyata ada yang angkanya masih sangat tinggi, sehingga itu menjadi PR besar. Sehingga kemudian kebetulan saya juga aktif di SDGs ya, di SDGs Dashboard Bappenas. Penanggulangan stunting ini juga menjadi salah satu tujuan dari SDGs.
yaitu penghapusan kelaparan absolut ya, dan malnutrisi. Itu salah satu tujuan SDGs, dan itu termasuk di dalamnya stunting. Jadi itu memang akhirnya menjadi PR besar dunia. Iya, betul, karena itu menjadi masalah terbesar dunia, dan kebutuhan untuk SDM yang berkualitas di masa yang akan datang itu bukan hanya kebutuhan negara berkembang, bukan hanya kebutuhan Indonesia, tapi seluruh dunia butuh itu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah memang PBB melalui WHO memang begitu menggiatkan untuk penanggulangan stunting ini, seperti itu. Jadi memang setahu saya selama ini kan TBC ya yang cukup mendapat banyak perhatian dari banyak pihak. Ternyata stunting juga sekarang sudah menyedot banyak perhatian juga ya Bu ya. Oke, kalau saya boleh cerita nih, ini agak sedikit melenceng dari topik kita, tapi mungkin nanti bisa ada kaitannya Bu. Jadi di bulan Januari Februari ini sangat banyak berita terkait dengan pernikahan yang anak-anak muda itu loh yang minta dispensasi nikah. Betul. Itu kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terkait itu? Sementara tadi di perbincangan kita itu kan ada ya Ibu mention mempersiapkan generasi muda, apalagi calon ibu muda nantinya. Nah, itu dispensasi nikah apakah ada kaitannya dengan nantinya stunting ke depan? Ya, kami juga prihatin, terkaget-kaget. Mungkin Mbak Dia juga ya. Ribuan Mbak Dia di seluruh Indonesia. Bulan akhir Januari sampai awal Februari. Dan mungkin akan terus bertambah. Saya yakin akan terus bertambah ya. Agak merinding juga. Iya. Ada beberapa sarkasme dari teman-teman aktivis perempuan dan anak. Ini bonus tahun baru. bonus tahun baru. Biasalah di sana ada pembuktian cinta dan sebagainya, kemudian akhirnya melalui hubungan seksual ya. Dan yang kami khawatirkan adalah beberapa bulan ke depan itu akan terjadi bom kelahiran bayi stunting. Iya Bu, karena luar biasa. Iya, dispensasi nikah itu diminta. Jadi dispensasi nikah itu kan permohonan untuk dispensasi ke pengadilan agama, karena anak-anak yang akan menikah itu di bawah usia yang diatur oleh undang-undang. Berarti kalau sekarang yang terbaru kan 19 tahun laki-laki, 16 tahun sama-sama 19 tahun laki-laki dan perempuan. Kalau sebelumnya kan 19 laki-laki, 16 perempuan. Undang-undang perkawinan itu sudah direvisi. Nah, rata-rata belum ada penelitian sih, cuma dari bincang beberapa teman di Pemda ya, sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah itu pada usia 14 sampai 15 tahun. Ya Allah. Itu Mbak Dia masih apa tuh, umur 14 tahun? Saya masih SMP. Iya, kita SMP itu masih main sepedaan ya. Iya benar, masih main gundu. Sekarang anak udah punya anak gitu. Iya loh Bu, masih bayi udah gendong bayi. Iya, jadi punya anak itu sebenarnya juga salah satu kampanye yang jangan sampai itu terjadi. Tapi faktanya sekarang akan ada lonjakan itu beberapa bulan ke depan. Dan yang mengerikan lagi, sekarang bulan Februari Mbak ya? Iya. Tanggal 14 nanti Valentine Day itu, walaupun kita tidak mengenal itu, tapi faktanya ada. Dan teman-teman juga adik-adik mungkin banyak yang merayakan, dan takutnya lagi ada pembuktian macam-macam lagi di situ. Dan bisa jadi akhirnya nanti prediksi aja bulan Maret atau April akan ada lagi lonjakan dispensasi pernikahan. Jadi pada usia-usia 14-15 tahun bahkan organ reproduksinya saja belum matang, belum siap. Oke, menstruasi sudah ya. Karena apalagi sekarang dengan makanan-makanan junk food dan sebagainya, itu usia menstruasi anak kalau usia zamannya saya kan sekitar 14-15 tahun baru menstruasi ya. SMP lah ya Bu. SMP, SD kelas 6 gitu ya. Sekarang anak nomor 8-9 tahun sudah menstruasi. Aduh, luar biasa. Nah, mereka matang secara fisik, tapi secara emosional belum matang. Iya betul. Nah, dan mereka juga sebenarnya organ tubuhnya juga belum siap untuk hamil, karena mereka baru memulai proses reproduksi mereka untuk menjadi dewasa. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan bayi-bayi berkualitas lahir dari ibu-ibu seperti ini? Iya betul sih Bu. Iya, belum. Kalau yang sudah kemudian ketahuan orang tua menikah, ada dispensasi nikah, dia menikah, mungkin bisa dikejar dengan pemberian nutrisi yang baik. Tapi saya yakin ada banyak yang menyembunyikan kehamilan itu. Betul. Bahkan mungkin berpikir untuk aborsi. Nah, pada masa itu ketika kemudian tidak berhasil aborsi, lahir anaknya disembunyikan, nutrisinya nggak lengkap, otomatis akan lahir anak-anak stunting. Ini kekhawatiran kami juga, dan kelihatannya kita lihat saja nanti ya seperti apa. Jadi memang pergaulan bebas itu sangat
berdampaknya tuh banyak ya, nggak cuman hanya untuk perempuan yang dia akan melakukan aborsi, dia akan punya anak sebelum waktunya, tetapi ketika kita lihat lagi secara lebih luas, ada stunting, ada nanti mungkin anaknya juga tumbuh dengan kurang baik gitu ya Bu ya. Iya. Duh, luar biasa sekali Ibu. Tapi sebetulnya stunting itu bisa sembuh nggak sih atau gimana? Karena itu kemudian kita bicaranya pencegahan dan penanggulangan. Kalau bicara pencegahan, maka sebelum anak itu lahir, dipus nih nutrisinya, gizinya ketika ibunya hamil. Dibuat nih pola makan anak-anak remaja menjadi lebih baik, sehingga kemudian mereka tumbuh kembang menjadi perempuan dewasa yang sehat, siap menjadi ibu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, ada yang mau nggak mau kita tanggulangin dong ya. Ketika bayinya sudah lahir stunting, ya apa boleh buat, kita nggak mungkin masukin dia lagi ke kandungan ibunya terus langsung tapi yang kita lakukan adalah kemudian memperbaiki pola makan si anak, pola gizi anak paling tidak 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu dipus betul imunisasinya, nutrisinya, kalau bisa ASI eksklusif 6 bulan ya, supaya kemudian dia bisa berkembang mendekati teman-temannya normal. Kenapa 2 tahun pertama ini penting? Karena pada 2 tahun pertama inilah terbentuk 85% kecerdasan anak. Gitu. Jadi kenapa kemudian sangat sayang sekali ibu-ibu yang melepas 2 tahun pertama anaknya dengan alasan karir dan sebagainya. Karena justru kalau ketika 2 tahun pertama ini hilang, maka sisanya tinggal 15% update kecerdasan anak, karena sebagian besar ada pada 2 tahun pertama kehidupan ini. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau masuknya ke ranah pencegahan, kita push ibu-ibu hamil, kita push remaja putri untuk mendapatkan pola makan nutrisi yang baik. Tapi ketika kemudian bayi itu sudah terlanjur lahir stunting, yang bisa kita lakukan adalah nge-push gizi dia dengan ASI, dengan imunisasi yang baik, dengan nutrisi yang baik. Dan salah satu permasalahan di negara berkembang juga itu adalah masalah pola makan dan keberagaman makanan. Kita tuh negara dengan laut yang begitu luas, produksi ikan yang begitu luas, entah itu dari laut atau entah dari sungai. Tapi kita termasuk negara yang sangat rendah konsumsi ikannya. Ya. Padahal kemudian konsumsi ikan itu salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan protein yang baik, protein hewan yang baik dan aman ya. Itu yang kenapa kemudian pemerintah juga mengkampanyekan gemar makan ikan. Ya. Karena kemudian sebenarnya murah meriah. Kita kan berpikir omega 3 adanya di salmon ya. Padahal salmon satu pieces di supermarket itu berapa puluh ribu. Padahal kandungan kandungan omega di salmon itu sama dengan kandungan omega di ikan kembung. Ikan kembungnya mungkin adik-adik kos-kosan sering makan di warung, ada ikan kembung goreng, ikan kembung bakar gitu. Itu sama. Jadi kita punya begitu banyak beragam makanan yang sebenarnya nggak kalah dengan produk-produk luar negeri ya. Tapi itu yang harus diedukasi juga masyarakat ya. Untuk bisa bervariasi makanan, seperti misalnya makan sayur ya jangan yang hijau terus lah ya. Sayur kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu dan sebagainya, berganti-ganti lah. Seperti itu. Oke, aduh menarik sekali ya Bu. Saya jadi tahu ada 85 kecerdasan itu di 2 tahun pertama, kemudian yang posyandu remaja itu jujur saya baru tahu ketika ngobrol sama Ibu. Saya yakin teman-teman juga akan baru tahu ketika nantinya akan nonton podcast ini. Ada nggak Bu pesan atau mungkin closing statement untuk kita yang nonton, pesan-pesan Ibu? Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Mungkin sebagai closing statement saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, stunting itu adalah permasalahan yang sangat kompleks, penyebabnya sangat banyak, sehingga kemudian untuk bisa menanggulanginya kita harus bekerja keroyokan ya. Jadi artinya semua stakeholders pembangunan, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha itu harus bersama-sama melakukan pencegahan terhadap stunting. Kemudian yang kedua adalah pencegahan stunting harus dimulai jauh lebih dini daripada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu bagaimana kemudian remaja kita, terutama remaja putri, mengatur pola makannya sehat untuk bisa siap menjadi seorang ibu yang sehat, sehingga kemudian dia mengurangi resiko melahirkan anak-anak yang stunting. Seperti itu Mbak Dea. Oke, luar biasa Ibu Ana, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk ngobrol bareng kita di tengah-tengah kesibukan Ibu ya. Semoga pengabdian dan penelitian serta program-program yang sudah dijalankan selama ini bisa membantu masyarakat banyak ya Bu, bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga angka stunting bisa lebih cepat diraih gitu penurunannya gitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Dea, semoga bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian podcast Visipol Update hari ini.
Saya Dea Anindya pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan informasi yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.